A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi akmala lana dinana wa atamma alaina ni'matahu wa radiya lanal islam dina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Allahumma fasalli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, ya ayuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa bassa minhuma rijalan katsiran wan nisaa wattaqullaha allazi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil hadis, man yarhamhum fil ardi yarhamhum man fis sama. Wa qala hadisil ukhra, ya ayuhan nas qad azallakum syahrun azimun syahrun mubarak. Wa qala hadisil ukhra, man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Au kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ba'du, kemudian daripada itu, bapak-bapak, ibu-ibu, orang-orang tua kami, tuan-tuan guru, Bapak Ketua BKM beserta wakil perangkatnya, kita semuanya, anak-anak kami, generasi kami, qurrata a'yun, penyejuk mata memandang kami, yang kami banggakan karena Allah Subhanahu wa taala. Marilah Bapak Ibu hadirin sekalian, dalam perjalanan hidup dan kehidupan ini tidak pernah alpa dan lupa, senantiasa kita banyak-banyak bersyukur kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Syukur, sebenar-benar syukur kepada Allah, ditandai kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mau kita melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala sudah berjanji di dalam Al-Quran, Allah berjanji. Ada beberapa poin janji Allah yang mana kita yakin dan percaya. Innallaha la tukhliful mi'ad. Sesungguhnya Allah tidak menyalahi janji. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, janji Allah pasti ditepati. Yang pertama, insan manusia, hamba ciptaan Allah, manakala dia mau bersyukur kepada Allah, pasti akan ditambah nikmatnya. Alhamdulillah. Wallahu bisa'ada wal farah. Demi Allah, kita bergembira, kita bahagia, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dengan kesyukuran yang kita ucapkan dengan lisan kita, dengan kesyukuran yang kita aplikasikan dengan perbuatan kita, dengan mau kita rukuk dan sujud, dengan mau kita berpuasa, dengan mau kita membayar zakat, dengan mau kita bersedekah,
dengan mau kita belajar syariat Islam, tilawatil Quran dan amalan-amalan lainnya, maka niscaya Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Razik, Al-Hafiz, Al-Aziz. Banyak lagi, ada 99 nama. Allah yang Maha Mencipta. Yakin dan percaya, langit bumi beserta isinya, diri-diri kita, apa yang ada di muka bumi ini, dunia akhirat, surga neraka, itu semua diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah yang Maha memberi rezeki. Rezeki kita ini Allah yang mengaturnya. Allah yang Maha mulia, Allah meletakkan kemuliaan hambanya sejauh mana hambanya itu bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah berjanji kepada kita akan ditambah nikmat kita. Amin ya rabbal alamin. Yang kedua, janji Allah dalam Al-Qur'an, Bunda, ayahandaku yang dimuliakan Allah, ud'uni astajib lakum. Quran surat Al-Baqarah. Allah berfirman setelah ayat puasa, maka Allah mengatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah. Siapa yang berdoa, siapa yang bermohon, siapa yang bermunajat, doa yang baik, doa meminta segala-galanya kepada Allah, maka Allah berjanji, ud'uni astajib lakum. Siapa yang berdoa, siapa yang bermohon, pasti kukabulkan. Jadi dulu Bunda, 11 bulan yang lalu, setelah Ramadan 1442 berakhir, bukankah kita sudah berdoa kepada Allah? Ya Allah, panjangkan umurku, sampaikanlah umurku pada bulan suci Ramadan tahun yang akan datang. Alhamdulillah. Dan Ramadan itu sebentar lagi akan datang. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, ini adalah karena doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, Allah berjanji kepada hambanya, siapa yang bertaubat kepada Allah, siapa yang mohon ampun kepada Allah, siapa yang segera dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doanya, Allah akan menerima taubatnya, dan Allah Subhanahu wa taala cinta, senang kepada orang yang bertaubat, senang kepada orang yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang mendekatkan diri kepada Allah sejengkal, maka Allah akan mendekatkan diri kepadanya sehasta. Siapa yang mendekati Allah sehasta, maka Allah akan mendekatinya selangkah. Siapa yang mendekati Allah satu langkah, maka Allah akan mendekatinya dengan berjalan. Siapa yang mendekati Allah berjalan, Allah akan mendekatinya dengan berlari. Begitulah Allah cintanya kepada hamba. Salawat dan salam yang kedua, tidak lupa kita ucapkan keharibaan junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Yang mana beliaulah yang sudah menawarkan syariat Islam dan sunnahnya untuk menjadi pedoman dalam hidup kita. Maka barang siapa insan manusia yang menyandarkan setiap aktivitas gerak langkah hidupnya ittiba kepada syariat Allah Subhanahu wa taala, mengikuti sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka niscaya kita akan memperoleh kekekalan hidayah. Kita akan mendapatkan kekal hidayah. Ini yang kita harapkan kepada Allah. Hidayah itu mahal harganya. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, salah satu contoh sehingga kita malam hari ini didudukkan Allah di rumahnya, Masjid Babu Salam yang kita cintai ini. Maka Allah Subhanahu wa taala menunjukkan sayang dan cintanya kepada kita. Maka kita dimudahkan oleh Allah untuk bisa beraktivitas
amal-amal soleh, sunnah-sunnah yang telah disyariatkan Allah dan Rasulnya mampu kita laksanakan dalam kehidupan, itu tandanya Allah cinta dan sayang kepada kita. Bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak ustadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ada 5 macam. Berapa nak? 5 macam persiapan kita di dalam menyambut bulan suci Ramadan. Di antaranya yang pertama, Bapak Ibu hadirin sekalian, gembira hatinya datang bulan suci Ramadan. Maka salah satu bentuk kegembiraan kita datang bulan suci Ramadan, kita bersilaturahim. Kita bersyukur kepada Allah, gembira kepada Allah, ya, semangat bersyukur kepada Allah. Datang kita dalam rangka apa? Saking gembiranya, enggak mungkin dia enggak gembira kalau enggak dia datang ke masjid. Yang datang ke masjid ini tandanya adalah hamba-hamba Allah yang gembira dia dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bapak Ibu hadirin sekalian, alhamdulillah. Maka Nabi mengatakan, mengapa kita mesti gembira? Nah, Nabi sudah memberi berita gembira. Ya ayuhan nas, katanya. Hai sekalian manusia. Qad itu huruf taukid. Huruf yang mengkuatkan. Ya. Ya ayuhan nas, qad azallakum syahrun azimun. Syahrum mubarak. Hai sekalian manusia, sungguh sebentar lagi akan datang kepadamu bulan yang agung. Bulannya agung, Bapak Ibu hadirin sekalian. Bukan seperti bulan yang biasa. Ini bulan yang istimewa. Bulan yang ditunggu-tunggu. Yang menunggunya adalah orang-orang yang diberi rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita baca sejarah para anbiya, sahabat-sahabia, alim ulama, orang-orang yang soleh, muqarrabun, ya, orang-orang yang berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala, mereka adalah hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang menunggu-nunggu datangnya bulan suci Ramadan. Bulan ini adalah bulan yang agung, bulan yang mulia, ya. Sehingga Bapak Ibu hadirin sekalian, kemuliaan bulan Ramadan ini Allah turunkanlah Al-Quran. 17 Ramadan turun Al-Quran. Berangsur-angsur diturunkan. Pada mulanya turunnya yang pertama adalah Quran surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Itu di bulan suci Ramadan di Gua Hira turun. Maka bulan Ramadan ini bulan yang agung. Sehingga Bapak Ibu hadirin sekalian, ulama-ulama kita memberikan sarah, penjelasan. Dengan datangnya bulan suci Ramadan, ketahuilah Allah Subhanahu wa taala Al-Khaliq, Al-Malik, Ar-Razik, Allah yang maha mulia, Allah yang maha kasih sayang, Allah yang maha kuasa, berkehendak untuk membebaskan hambanya dari azab api neraka. Alhamdulillah, sayang. Jadi Bapak Ibu hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, apabila datang bulan suci Ramadan, Allah akan membebaskan hambanya dari azab api neraka. Jadi Nabi bilang, celaka seseorang, celaka seseorang. Siapa yang celaka ya Rasul? Seseorang celaka. Siapa dia? Apabila datang bulan Ramadan kepadanya, tapi tidak diampuni dosanya. Astagfirullah. Siapa dia itu, Pak? Orang yang datang bulan Ramadan tapi enggak diampuni dosanya, itu orang yang rugi. Bukan hanya rugi, tapi celaka dia. Na'udzubillah min zalik summa na'udzubillah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan, Allah berkehendak untuk menghapus dosanya. Dosa-dosanya setahun yang lalu akan dibakar di bulan suci Ramadan. Itu adalah berita gembira. Kalau di dunia belum nampak, di dunia belum terasa,
Tapi nanti kalau kita sudah berada di suasana akhirat, suasana padang mahsyar, barulah teringat. Untunglah dulu kita puasa. Masya Allah. Bapak Ibu hadirin sekalian. Nah, siapa yang berpuasa di bulan Ramadan dengan keimanan, imanan wahtisaba, dengan penuh perhitungan, penuh semangat, ikhlas, optimis, mencari ridha Allah Subhanahu wa taala, maka nanti pada hari kiamat dia diperkenankan untuk masuk ke salah satu pintu surga, disebut dengan Babur Rayyan. Pintu Babur Rayyan itu khusus untuk orang yang berpuasa di bulan suci Ramadan. Jadi Bapak Ibu sekalian, ini berita gembira kepada kita. Maka oleh karena itu, gembirakan hati kita dengan datangnya bulan suci Ramadan. Untuk anak-anak ustadz, tentu gembiranya karena banyak makanan yang enak-enak. Alhamdulillah. Motivasi, dorongan, latih. Nak, puasa ya nak, puasa ya nak, tahan ya nak, tahan ya nak. Nanti kalau mau buka puasa, mama belikan apa yang kau inginkan. Ya kan? Pokoknya bikin kolak ya mak. Habis itu es cendol jangan lupa mak. Semuanya dipesan ya kan. Padahal kalau udah buka puasa sekali teguk dua teguk, yang lain pun dah tak termakan lagi. Itulah namanya anak-anak. Puasanya masih besar hawa nafsunya. Tapi untuk tadribat, nah untuk latihan tidak apa-apa Bapak Ibu hadirin sekalian. Tapi yang jelas ada satu kegembiraan fitrah. Ya, dari kecil anak kita sudah mendapat suasana gembira, suasana bulan Ramadan, suasana bulan puasa. Datang bulan puasa, kalau mau dekat maghrib, pasti bundaku ini banyak makanan yang enak-enak. Ada kurma, ada jus, ya kan? Ada semangka, ada kolak, ada bubur kacang hijau, lengkap semuanya. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Gembira datangnya bulan Ramadan. Kalau untuk kita bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah dewasa, remaja-remaja, datangnya bulan suci Ramadan tentu lebih dalam lagi pemahaman kita. Kenapa? Karena puasa Ramadan ini dokter saja, medis saja sudah mengakui. Sumu tasihu. Puasalah kamu, kamu akan mendapatkan kesehatan. Jadi diistirahatkan dulu. Anggota elemen panca indera kita yang ada di dalam usus 12 jarinya diistirahatkan dulu. Kalau enggak, maka Bapak Ibu hadirin sekalian, untuk menghancurkan racun-racun makanan yang ada di dalam tubuh kita. Maka dengan puasa tentu ada hikmah di dalamnya. Gembira. Yang kedua, ayah bunda, datangnya bulan suci Ramadan, ulama kita bagi tahu kepada kita, dengan datangnya bulan Ramadan jangan lupa kuatkan semangat. Wah, ini penting ini bunda. Karena kata Ustadz Basalamah, perintah Allah itu harus dipaksa. Kalau enggak kalah dengan nafsu, Bapak hadirin sekalian. Paksa. Makanya kita harus dapat satu kalimat disebut dengan kuatkan semangat dengan datangnya bulan suci Ramadan. Bagaimana caranya? Kita baca fadilah-fadilah, keutamaan, balasan, ganjaran, janji dari Allah Subhanahu wa taala untuk orang yang mau beramal. Bapak Ibu hadirin sekalian, mari kita merenung. Malam ini suasananya kalau di masjid ini terang. Tapi kalau mati lampu gelap, dingin, Bapak hadirin sekalian. Rame, tapi suatu hari nanti, mau nggak mau, suka tak suka, kita akan tinggalkan keramaian ini. Kita akan pindah rumah. RSSSSS. 8 S-nya. Rumah sungguh sangat sederhana sekali sehingga susah selonjor. Astagfirullah. Bagi orang yang tak punya amal.
Pernah ziarah kubur? Pernah. Sudah ziarah kubur? Kalau ziarah kuburnya sore-sore, rame banyak orang. Tapi kalau ziarah kuburnya tengah malam, Masya Allah. Ya. Malam coba ziarah kuburnya, habis maghrib, habis sholat isya ziarah kubur. Macam mana suasana alam kubur itu, Bunda? Gelap. Tengok bawahnya cuma ada batu nisan. Tanahnya keras, kering. Itulah rumah kita nanti kalau sudah meninggal. Adakah di dalamnya kulkas? Ada AC? Ada. Maka Bapak Ibu hadirin sekalian, kita disunnahkan untuk ziarah kubur, mengingat mati. Ya, kalau imannya udah kuat, semangat dia, maka pelajaran untuk mendapatkan hakikat hidup ini, kita disuruh ziarah kubur. Seminggu sebelum kita berpuasa, 2-3 hari sebelum puasa, maka banyak yang berziarah kubur. Tidak lain tidak bukan mengingat mati, bahwasanya kita akan mendapatkan motivasi. Kuatkan semangat. Nabi Allah, Rabb kita sudah berjanji kepada hambanya. Apa katanya? Barang siapa yang berwuduk sebaik-baik berwuduk dari rumahnya, kemudian dia melangkah menuju masjid untuk sholat berjamaah, bergelap-gelap di waktu isya, bergelap-gelap di waktu subuh, niscaya akan kami anugerahkan kepadanya cahaya yang sempurna di kanan kirinya. Alhamdulillah. Ini janji Allah dan Rasul kepada orang-orang yang beriman. Ibu-ibu, tadi dari gang rambutan, awak tengok udah mulai jalan. Peteng-peteng Pak. Alhamdulillah. Mau kemana ini? Pasti mau ke masjid ini. Wah, gelap. Nanti alam barzah tu gelap, padang mahsyar tu gelap. Maka oleh karena itu Bapak Ibu hadirin sekalian, kita persiapkan cahaya kita. Nabi bersabda, Al-Quran nur. Al-Quran itu cahaya. Kemudian Nabi bersabda, Al-ilmu nurun. Ilmu itu cahaya. Cahaya kegelapan, cahaya kebodohan, cahaya menjauhkan kebodohan, cahaya menghilangkan kejahilan. Tapi ada yang beda, yang ketiga. As-salatu munawwir. Wah, ini beda. Al-Quran nurun, al-ilmu nurun, tapi as-salatu munawwir. Artinya Pak, solat yang dikerjakan seorang hamba, apalagi mau bulan Ramadan, tarawehnya dia kerjakan, solat sunnahnya dia kerjakan, tahajud qiyamul Ramadan, pulang sambung lagi, ya kan? Alhamdulillah, ikhlas dia mengerjakannya. Maka Allah dan Rasulnya akan menjanjikan kepada hambanya, akan diberikan cahaya yang sempurna untuknya nanti di alam barzah, cahaya untuknya nanti pada hari kiamat. Nah ini Pak Bu hadirin kalian, coba kalau nggak pernah sholat, Masya Allah. Hadisnya sahih. Rasulullah bersabda, Baddalal ardi ghairal ardi. Dunia ini akan diganti oleh Allah dengan dunia yang lain. Dunia yang lain itu Pak namanya dunia padang mahsyar. Karena dunia ini sifatnya baharu, pasti berganti. Hari berganti, minggu berganti, bulan berganti, tahun pun berganti. Sekarang pun kita mau berganti bulan Sya'ban ke bulan Ramadan. Terus untuk yang kesekian kalinya sesuai dengan umur kita, sampai kita nggak ada lagi nanti. Habis itu nanti kita pindah ke alam barzah. Dari alam barzah pindah nanti ke akhirat, dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berdiri manusia di padang mahsyar. Maka di saat itulah Bapak Ibu hadirin sekalian, Allah turun dari singgasananya. Wasakusak, ketika betis tersingkap. Subhanallah. Ini ayat mutasabihat, Pak. Jadi ada ayat mengatakan
ketika betis tersingkap. Bukan betis selebritis, bukan. Ini Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kehebatannya. Ketika betis tersingkap, semua manusia sujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Pak, pada hari kiamat nanti, ketika Allah turun dari arasnya, betisnya tersingkap, semua orang yang beriman dari para anbiya alaihi wassalatu wassalam, para mujahid, ulama-ulama, abidina wal abidat, soimina wal soimat, semuanya orang-orang yang rajin sholat di muka bumi ini, sujud nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi ada orang yang tak bisa sujud. Punggungnya mengeras. Ini Pak, punggungnya mengeras. Dia kepingin sujud tapi nggak bisa sujud. Astaghfirullahaladzim. Yang lain pada sujud, dia nggak bisa sujud. Punggungnya mengeras seperti kayu. Kepingin sujud, nggak bisa sujud. Oh, disitulah dia menyesal. Siapa dia? Itulah orang yang dulu pernah hidup di dunia, tapi tidak pernah sholat. Na'udzubillah, summa na'udzubillah. Ini gembirakan hati. 3. Datangnya bulan suci Ramadan, sikap kita Bapak Ibu hadirin sekalian, sucikan diri kita, sucikan jiwa kita, tazkiyatun nafs, istighfar banyak-banyak. Sucikan diri kita dengan berwudu, habis batal wudu lagi, dengan mandi, dengan solat, suci badan kita. Kemudian satu lagi, sebelum bulan suci Ramadan datang, sucikan diri kita dari kesalahan dan dosa. Nabi bersabda, 2 orang muslim bertemu berjabat tangan, maka berguguranlah dosa antara mereka berdua. Maka bermaaf-maafan, keluarga berkeluarga, jiran tetangga handai tolan, jamaah masjid Babu Salam. Udah setiap selesai sholat pasti salam-salaman, berdoa. Berhapuslah dosanya. Tidak ada lagi hal-hal yang mengganjal di hati. Ikrarkan, mohon maaf lahir dan batin. Sucikan diri. Kemudian, bukan hanya kepada yang hidup kita saling memaafkan dan mendoakan, tapi dengan yang sudah wafat pun juga kita mendoakan. Ada yang orang tuanya kuburannya di Medan Krio. Ada yang di Sukamaju. Sukamaju ada kuburannya, Pak? Ada ya? Ziarah kubur. Mendoakan keluarga di sana. Tapi jangan lupa, yang belum ziarah kubur, ada adabnya. Masuk ke areal pekuburan, adabnya yang pertama, jangan lupa ucap salam. Assalamualaikum warahmatullahi ya ahli kubur. Ya ahla diyar minal qaumu mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimat antum sabikun wa ana ajzi insyaallahu bikumul lahikun. Salam sejahtera wahai penduduk ahli kubur dari kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, kamu semua sudah mendahului kami, insyaallah kami nanti akan menyusul. Itulah adab ziarah kubur. Ya, datang ke kuburan saja sudah dapat hidayah, sudah dapat hikmah. Kemudian berdoalah kepada penduduk kubur. Bagaimana cara berdoanya? Disunnahkan berdiri menghadap kiblat. Allahumma ighfir lahum warhamhum. Secara umum dulu, ya Allah ampunkanlah dosa penduduk kubur ini, kaum muslimin dan muslimat, mukminin dan mukminat, al-ahya'i minhum wal amwat, birahmatika ya arhamar rahimin. Setelah berdoa, baru kita pulang. Gak usah lama-lama Pak ziarah kubur. Karena dikhawatirkan, kalau lama-lama nanti ziarah kubur, nanti niatnya berubah. Nah, hati manusia ini berbolak-balik ini. Terutama ibu-ibu, kalau ziarah kubur lama-lama nanti bisa berubah hatinya. Dipegang batu nisannya. Oh alah Pak, pula katanya. Sejak bapak meninggal kami tambah susah. Nggak boleh mengadu kepada makhluk.
Mengadu hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Rabbana, murahkan rezeki kami. Mengadu kita kepada Allah. Kepada makhluk jangan mengadu, tapi didoakan. Allahumma ighfir lahu warhamhu. Kemudian Bapak Ibu hadirin sekalian, yang keempat, sikap kita dengan datangnya bulan suci Ramadan, kita senang, giat, antusias. Untuk apa? Mengulang-ulang kaji pelajaran yang ada kaitannya dengan bulan suci Ramadan. Kita baca buku, kita buka artikel di YouTube, kita dengarkan ceramah ustaz-ustaz menceritakan apa itu hakikatnya puasa Ramadan. Dalil berpuasa di bulan Ramadan. Ada enggak dalilnya? Ada. Al-Baqarah 183. Bahwasanya puasa ini hukumnya wajib bagi muslim laki-laki, muslim perempuan yang berakal, ya. Kemudian kita juga harus tahu yang membatalkan puasa. Makan minum dengan sengaja, muntah dengan sengaja, batal puasanya. Tapi juga ada yang harus kita ketahui, hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa. Bu, Ibu tahu apa itu hal-hal yang dapat membatalkan pahala puasa? Ya, yang pertama, jangan marah-marah. Astagfirullah. Ya Bunda. Jadi Nabi sudah bersabda, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak menerima ibadah puasa seorang hamba yang apabila dia berpuasa tapi tidak bisa meninggalkan kata-kata keji dan kotor. Nah, kata keji dan kotor. Tidak boleh mengucapkan kata keji dan kotor. Kalau berpuasa ada hal-hal yang menjengkelkan, ada orang yang mengajak kita berkelahi, ada orang yang menghina kita, katakan ana soim. Saya sedang berpuasa. Jangan diladeni. Qalu salaman. Ucapkanlah kata-kata yang baik. Bunda, anaknya jangan dimarahi. Ya kan? Kalau mau memarahi juga pakai bahasa Arab marahnya. Astagfirullah. Astagfirullah anakku. Astagfirullahalazim. Jadi dengan kalimat itu selamat kita dari emosi dan amarah. Allah Karim. La haula wala quwata illa billah. Kalimat thayyibah yang diucapkan. Jangan kebun binatang diucapkan. Kau enggak bisa kasih tahu kau dasar anak anjing kau. Astagfirullah. Oh, udahlah Bu, buka aja puasanya kalau kayak gitu. Percuma puasa kalau masih cakap kata keji dan kotor. Ustaz tanya, binatang anjing itu kotor apa enggak? Kotor. Kalau B2 kotor juga, jangan dibilang. Kalau najis kotoran enggak? Keji kotor, jangan bilang kata-kata itu kalau waktu sedang puasa. Siapa yang mengucapkan itu maka pahalanya menguap. Masya Allah. Na'udzubillah. Jadi kalau ada nanti temannya yang marah-marah, kasih tahu dia. Jangan marah. Nanti kalau kau marah, kau nggak dapat pahala. Batal pahala puasanya. Itu dia Bunda ya. Kemudian Bunda, hal-hal yang harus kita ketahui dalam berpuasa di bulan Ramadan nanti supaya memotivasi kita. Kita harus tahu pula sunnah puasa. Jadi di dalam berpuasa itu ada sunnahnya. Disunnahkan makan sahur walaupun seteguk air. Disunnahkan melambatkan makan sahur. Ya Bunda ya. 10 menit, 15 menit sebelum azan itu sunnah kita bermakan sahur. Makan sahurlah karena di dalam sahur itu ada berkahnya. Juga Pak Adrin sekalian, berkah. Walaupun 2 teguk, 3 teguk niat kita makan sahur, insya Allah berkahnya kita diberi kekuatan oleh Allah. Tahan puasa sampai sore. Sampai maghrib tahan puasanya. Kenapa? Karena dia sudah mengamalkan sunnah. Tahan puasanya. Jadi jangan enggak makan sahur. Makan sahurlah. Kadang-kadang Bunda,
Yang namanya makan sahur itu anak-anak kita, jangankan anak-anak kita, suami kita dan kita, kadang-kadang untuk makan sahur itu payah ayah bunda. Enggak enak katanya, enggak selera katanya. Allah. Cuma ada nasi, ini pun sayurnya udah dipanasin katanya. Keras semuanya. Apa? Bagaimana caranya supaya enak? Baca doa. Allahumma lakal hamdu walaka syukru. Ya Allah, bagimu segala puji, bagimu aku bersyukur. Sikit-sikit dulu dimakan nakku. Ujungnya dimakan. Bismillah, alhamdulillah. InsyaAllah nanti yang bikin enak itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahurnya jangan lupa, berkah. Yang kedua, Bunda Ananda, disunnahkan dalam berpuasa menyegerakan berbuka. Wah, ini kalau anak-anak nggak usah dikasih tahu, udah mau beduk 10 menit udah duduk di meja makan. Wah, semangat dia. Mak, udah belum, Mak? Tengok TV-nya, Mak. Wah, udah azan belum? Belum, masih iklan. Wah, iklannya Bapak Gubernur ya kan? Wah, iklan. Tunggu dulu, belum. Gelasnya udah dipegang. Subhanallah, udah nggak sabar. Tapi ada pula orang yang tak berilmu. Aku masih tahan, nanti aja aku buka habis sholat maghrib. Astagfirullah. Siapa yang buka puasa habis sholat maghrib, itu nggak ikut sunnah. Jadi Bapak Ibu hadirin sekalian, segerakan buka puasa. Batalkan dulu puasa kita ketika sudah terdengar suara azan. Batalkan dulu, walaupun seteguk air. Yang ketiga, jangan lupa waktu berbuka baca doa berbuka puasa. Tuh, sunnah hukumnya. Jangan langsung, Mak, beduk-beduk Mak, langsung gelasnya diminum, nggak baca bismillah. Wah, bukan seteguk minumnya. Langsung dikokop, tahu dikokop, kulok, jangan, bahaya itu. Jadi harus seteguk demi seteguk, baca doa dulu. Apa doanya? Bismillahirrahmanirrahim. Minum seteguk. Nah, baru baca doa yang dua. Allahumma lakasumtu wabika amantu wa ala rizkika aftartu birahmatika ya arhamar rahimin. Minum seteguk lagi. Habis minum seteguk ada doanya yang ketiga. Ada doanya. Satu bismillah, Allahumma lakasumtu. Yang ketiga, zahaba zama'u wa batallatil uruku wa sabatal ajru insyaallah. Udah pernah dengar? Udah diamalkan? Paten. Tahu artinya? Nah, itu harus minum dulu dia. Setelah minum seteguk, baca doanya zahabaz zama'u. Artinya apa? Ya Allah, sudah pergi hausku. Udah pergi hausnya karena udah minum tadi kan? Bahasa Arabnya zahaba. Zahaba itu pergi. Siapa yang pergi? Hausnya udah pergi. Zahabaz zama'u wa batallatil uruku. Ya Allah, sudah pergi hausku ya Allah. Sudah basah urat leherku ya Allah. Wa batallatil uruku. Uruku itu urat leher. Udah basah urat leherku ya Allah. Kemudian jangan lupa yang ketiga, baca doanya. Wasabatal ajru insyaallah. Artinya Pak, semoga ditetapkan pahalanya untukku. Kita berharap supaya pahala puasa itu untuk kita. Bapak hadirin sekalian, Allah, ini perjuangan kita, jihad kita di dunia tadi dengan berpuasa, dinikmati, hausnya dinikmati, dirasakan, lemesnya dirasakan, laparnya dirasakan. Ketika berbuka betul-betul bersyukur kepada Allah dan berharap kepada Allah supaya pahalanya ditetapkan oleh Allah. Kalau udah ditetapkan Pak, alhamdulillah, berkah puasa kita. Nah, itulah tadi hal-hal yang dapat ya, sunnah-sunnah puasa. Kemudian Nabi bersabda, "Man qoma ramadhana imanan wahtisaba, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi." Siapa yang mau berdiri di malam Ramadan, berdiri lama, salat tarawih 11 rakaat, alhamdulillah. Ada yang 20
rakaat, alhamdulillah. Itulah hebatnya umat Islam tadi. Ada yang solatnya 11 rakaat, tapi kalau dia pergi ke Masjidil Haram 23 rakaat. Satu apanya? Bacaannya pun Pak, wah panjang-panjang. Kalau kita yang 11 rakaat, suratnya pun yang pendek-pendek. Alhamdulillah. Semangat. Terakhir, Bapak Ibu hadirin sekalian, sebelum datang bulan suci Ramadan, di akhir bulan Sa'ban, insyaallah kita tunggu pengumuman pemerintah. Pak ya. Hari apa? Hari Jumat sore, Pak. Kalau enggak salah, Sabtu kita puasa nanti. Jumat sore, tenggelam matahari jam 6. Tengok ke barat, matahari udah tenggelam. Disunnahkan kita membaca kalimat tahniyah. Kalimat tahniyah itu artinya kalimat penghormatan terhadap bulan suci Ramadan. Tandanya dia gembira. Apa ucapannya? Marhaban ya Ramadan. Artinya selamat datang wahai bulan puasa Ramadan, bulan suci Ramadan. Marhaban bika ya Ramadan. Selamat datang bagimu wahai bulan suci Ramadan. Semoga Allah memperkenankan diriku untuk dapat beramal semaksimal mungkin di tahun ini. Kita harus meningkat dari tahun-tahun yang lalu. Alhamdulillah. Inilah Bapak Ibu hadirin sekalian, 5 macam. Kalau 5 macam ini mampu kita aplikasikan, kita amalkan dalam kehidupan, insya Allah Ramadan ini akan menjadi kualitas, berkualitas dia, bermakna dia dalam kehidupan kita, sehingga kita senantiasa mendapatkan keberkahan yang berlimpah dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Nah, demikian saja motivasi, dorongan, semangat, syukur kita, gembira datangnya bulan Ramadan. Insya Allah tinggal menunggu beberapa saat lagi. Insya Allah Subhanahu wa taala kita dipilih oleh Allah menjadi hambanya yang diberi kesehatan. Alhamdulillah, kita berdoa, ya Allah beri aku kesehatan, beri aku kekuatan untuk dapat melaksanakan perintah-Mu yang mulia. Nah, doa Pak. Wah. Karena banyak orang yang diberi ujian, dikasih sakit, dikasih halangan, nggak bisa puasa. Kita alhamdulillah, mudah-mudahan kita dapat mengamalkannya. Amin. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufik wal hidayah wa afwa minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.